Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sittu khisalin minal khairi. Sittu khisalin Sittu khisalin utawi 6 pira-pira perkara. Ada 6 hal iku minal khairi, saking kebagusan. Ada 6 hal yang baik ya. Ada 6 hal yang disebut Rasulullah SAW sebagai bagian penting dari perbuatan baik. Yang pertama, jihadu a'da'illah, jihad merangi pira-pira musuhnya Allah, bisayfi kelawan pedang ya. Jihad dengan senjata. Ini pada konteks masa lalu ya. Hari ini mungkin juga masih ada, tapi tidak seperti masa pada zaman Kanjeng Nabi, di mana negara saling menyerang. Maka kebaikan itu adalah jihad dengan senjata. Artinya mempertahankan kedaulatan negara. Wasaumulan poso fil yaumis soifi, ing dalem dinone panas, hari yang panas sekali. Di Arab kalau panas ini kan 47, 45, sehingga puasa ini terasa betul. Di Indonesia ini kan cuma berapa? Mungkin 27, 29. Di Arab ini kan ekstrim. Kalau panas sekali. Kalau dingin sekali. Kita di Indonesia ini hampir cuacanya sepanjang tahun ini normal. Ya dingin pun di Indonesia mungkin cuma 16 derajat, 17. Tapi di luar negeri dingin bisa 0, beku. Panasnya panas sekali. Lah, puasa di musim panas ini tentu berat. Makanya pahalanya lebih besar. Wa husnus sabri, lan bagusi kesabaran. Indal musibati, nalikane musibah. Kesabaran ketika ada musibah. Ini bagian dari kebaikan. Wa tarkul mirai, lan tinggal poro padu, tidak bertengkar, memilih mengalah ya. Tidak usah ngamuan. Wa anta haliu taisiro, iku muhikun wong kang bener. Walaupun kamu benar ya. Rasulullah SAW menganjurkan tidak perlu bertengkar. Walaupun kita benar, apalagi salah ya. Benar pun tidak perlu marah. Rasulullah menginginkan kita ini hidup rukun. Walaupun benar, walaupun tidak salah, tapi lebih bagus tidak usah bertengkar. Wa takbirus sholati, lan moco takbir sholat fi yaumil ghaimi, ing dalem dinone mendung, hari gelap maksudnya. Artinya segera melakukan sholat. Kalau hari hujan mendung ya, segera buat tabkir ya, tabkir. Tabkir itu
cepat ya, tabkir. Al-mubadarah, bersegera melakukan sholat fi yaumil ghaimi, di hari yang gelap mendung. Wa husnul wudu ilan bagusi wudu fi ayyamis syita'i, piro-piro dino adem ya. Seperti saat ini kan agak dingin. Wudhu tetap dilakukan dengan sempurna. Musim dingin kita wudhunya tetap dengan baik ya. Tapi dingin kita kan belum terlalu dingin ya. Dingin di luar negeri bisa sangat dingin ya. Wudhu bisa, saya pernah wudhu yang dingin ya. Di mana itu? Di Turki dingin. Dia pegang air kayak pegang es. Itu kan wudhu menjadi mengerikan ya. Pegang aja sudah rasanya kok nyetrum banyunya, cong gitu. Lah orang yang bertahan wudhunya tetap sempurna walaupun cuaca dingin ya, itu termasuk pahala yang besar. Rawahul Baihaqi. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal. Sittatu asya autai 6 pira-pira perkara. Ada 6 hal iku tuhbitu bisa nglebur al-a'mala ing pira-pira amal. Ada 6 hal ini merusak amal. Maksudnya merusak pahala kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan ini bisa menjadi rusak ya. Menjadi hilang sebab oleh 6 hal. Artinya jauhi 6 hal ini supaya kita ini tidak kehilangan kebaikan. Yang pertama al-istighalu bi uyubil khalqi. Al-istighalu ketunggul sibuk bi uyubil khalqi kelawan piro-piro cacate celane makhluk. Pertama jauhi mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan jadi orang suka neliti celah orang lain. Kalaupun kamu bisa melihat celah mereka, jangan lupa mereka juga punya mata, bisa melihat kekurangan dirimu. Jangan kita ini cenderung memperhatikan kejelekan orang lain. Sebaliknya, bagusnya kita ini melihat kejelekan diri kita sendiri. Jangan sibuk ngurusi salahnya orang. Semua orang punya tanggung jawab masing-masing. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Ini penting ya, supaya kita ini tidak mudah masyarakat kita ini sekarang kan menjadi tidak sehat. Saling mencari kelemahan, saling menjatuhkan. Ini tidak sehat ya. Sebaiknya orang itu cukuplah kita cari kesalahan diri kita sendiri. Tidak usah cari-cari kejelekan orang. Diri kita ini jeleknya banyak kok ya. Kita ini manusia biasa, pasti kesalahan kita juga banyak. Kita punya mata, orang lain juga punya mata. Kalau orang lain kita melihat kesalahan orang, orang lain juga bisa melihat kesalahan kita. Makanya tidak perlu cari-cari kesalahan orang lain. Wa qaswatul qalbi, yang kedua yang buruk itu qaswatul qalbi atau hati. Hati yang tidak bisa menerima nasihat.
hati yang membatu ya. Ini penyebabnya karena tidak mau ngaji. Orang ini kalau masih mau ngaji, hatinya pasti hidup ya. Orang yang hatinya hidup artinya dia masih punya telinga yang mau mendengar kebaikan. Tapi kalau orang sudah hatinya mati, udah gak ngereken, dijak ngaji gak mau, diajak jemaah susah, sulit menerima kebaikan. Hatinya supaya tidak keras, bagaimana? Perbanyak zikir pada Gusti Allah. Yang kedua, hadirlah majelis ilmu. Kata Imam Luqmanul Hakim, mendekatlah kau pada ulama karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu. Ngaji ini salah satu halnya. Orang kalau sudah nggak ngaji, hatinya semakin keras, sulit diajak kebaikan. Kalau sudah membatu, gak mempanis, dalil nggak ada artinya, sudah keras. Makanya harus dijauhi. Selanjutnya wahubbud dunya. Penyakit yang merusak itu hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia ini ra'su kulli khati'ah. Dosa-dosa kesalahan ini puncaknya ya bermula dari cinta dunia. Murid bisa berkhianat pada guru ya karena cinta dunia. Nabi Isa pernah mencontohkan punya santri yang setia, santri yang biasa ikut perjalanan Nabi Isa. Tapi dia punya hati cinta dunia. Akibatnya ya hancur ya. Nabi Isa jalan ngejak santrinya ini, uji kesetiaan. Setelah sampai satu tempat, Nabi Isa wudhu, sholat, bekalnya disuruh jaga santrinya ini. Habis sholat ditanya, mana roti saya? Nggak tahu. Loh, roti di situ tadi? Nggak tahu. Jadi dong santri cinta dunia, jadi koruptor, bahaya nih. Jadi sifat cinta dunia ini membuat seorang murid menjadi pengkhianat. Nabi Isa pernah kecewa dengan santri macam begini. Jadi dia itu punya roti, ditinggal sembahyang hilang. Loh, santri ini takoni, siapa yang bawa roti tadi? Nggak tahu. Yang makan siapa? Nggak tahu. Loh, ini bahaya. Santri kalau sudah kena penyakit korupsi, ini bahaya, ini menjadi musuh. Nabi Isa kecewa, untuk apa kamu jadi santri kok masih nyolong? Tapi Nabi Isa ingin menguji seperti apa sih kejelekan orang cinta dunia, orang kedunian itu. Akhirnya Nabi Isa berdoa, ngambil batu tiga genggam, didoakan oleh Nabi Isa, ya Allah jadikan batu ini emas. Nabi yang doa, jadi emas batu ini tiga. Kata Nabi Isa, ini ada batu tiga emas, jadi emas 3 kilo. Satu untuk saya, satu untuk kamu, satu tak berikan orang yang mencuri roti saya. Jawabnya apa? Saya. Deh. Barang ketiga emas baru ngaku saya yang nyolong, ini koruptor. Jadi gara-gara cinta dunia gurunya diakali. Ini makanya harus hati-hati ya. Kamu harus menghilangkan penyakit tamak di hatimu. Murid iso ngakali gurunya. Nabi dulu aja cerita namanya sahabat siapa? Sa'labah. Juga begitu, miskin, kere, minta didoakan Nabi, saya ingin kaya. Nanti kalau kaya saya mau nyumbang, saya mau sedekah. Begitu kaya, bleset, gak sembahyang, gak jumatan, sampai Nabi marah. Sama dengan Korun asalnya miskin, tapi karena cinta dunia minta didoakan kaya. Didoakan kaya oleh Nabi Musa, ujung-ujungnya menjadi pembangkang.
Akhirnya sampai melawan pada Nabi Musa sehingga ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Isa juga punya cerita begitu. Jadi kasus santri menjadi koruptor ini ada sejak zaman dulu. Penyakit apa? Penyakit cinta dunia. Akhirnya Nabi Isa kecewa sekali sama santri ini. Ya sudah, kata Nabi Isa, kalau kamu yang mencuri, kamu gak layak jadi santri. 3 bongkah emas ini ambil semua. Sudah, saya tinggal, kamu manusia tamak. Ditinggal sama Nabi Isa. Dia senang dapat 3 butir emas 3 kilo. Dikutang-kutang oleh emas telui 3 kilo. Senang-senang. Datang rampok 2 orang. Loh, lihat orang pegang emas 3. Loh, apa ini? Ayo. Dirampok. Tapi karena dia ini orang licik, dicincai ya, dibetung. Sudah begini aja, jangan dirampok, saya jangan dibunuh. Ini emas kan 3, kita bagi saja satu. Akur, ya akur. Nah, bodoh gendengi. Istitum sih itu. Tapi masing-masing masih punya niat jahat. Wong bodoh seneng dunia nih. Karena yang rampoknya tadi, ayo kita rayakan pesta. Kita kan punya emas 3 kilo ini. Cuel didik buat beli minuman, ya. Satu orang disuruh pergi beli minuman. Yang pergi beli minuman punya pikiran jahat. Daripada emas 3 kilo dibagi 3, lebih baik ini tak belikan racun aja. Nanti minumannya saya racun, sampai di situ 2 orang nanti tewas semua. Saya dapat emas. Ya sudah. Ini cinta dunia menjadi licik. Akhirnya yang pergi ke pasar beli racun tikus. Beli minuman campur racun. Lah 2 orang yang di tempat sembunyi tadi punya pikiran yang sama. Daripada 3 emas dibagi 3, lebih baik teman kita itu dibunuh aja. Kita dapat 1 stukel. Ya udah akur. Begitu dia datang dari pasar, pewandong tas mati. Sudah kita pesta makan, padahal makannya ada racun. Mati kabeh. Ya itulah akibatnya cinta dunia, ujung-ujungnya celaka. Makanya harus dihilangkan penyakit rakus itu. Ini berbahaya penyakit rakus ini. Santri pun bisa menjadi pengkhianat ini. Makanya banyak orang ini terjadi cekcok, konflik, ya rebutan dunia ini. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan jangan punya hati cinta dunia. Kaya tidak apa-apa, santri kaya bagus, tapi jangan jadi cinta dunia. Artinya cinta dunia ini dia mengalahkan segalanya demi mendapatkan harta. Tidak ngerti halal haram, bu sandal, bu kadal, bu bantal, pokok diuntal kabeh. Jadi rakus ini bahaya. Kalau kaya dengan cara sehat itu bagus, kaya dengan cara halal itu bagus, ya. Santri tidak harus miskin, santri kaya juga bagus. Tapi jangan sampai jadi santri yang rakus, ya. Nyuri, nyolong itu sifat yang jelek, ya. Jauhi, ya. Jangan sampai cinta dunia. Selanjutnya, hal yang merusak amal, menghancurkan amal, wakilatul haya, lan setiti isin, malu yang semakin hilang, itu juga akan merusak amal. Malu ini harus selalu ada. Malu itu selalu jadi kebaikan. Kata Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. La imana liman la haya'ala. Kalau tidak ada malu, tidak ada iman. Budaya malu ini penting. Negara-negara maju itu budaya malunya tinggi, sehingga mereka tidak mau korupsi. Saya pernah tinggal di Inggris tahun 2003. Saya ikut pelatihan 2 bulan di Inggris. Mereka itu cenderung tertib sekali.
jauh dari kita. Jadi kehidupan transportasi, antri, tertib. Tidak ada orang rebut-rebutan itu, tertib sekali. Saya ini sering kalau ke mall itu nggak jadi belanja karena antrinya banyak. Dan orang itu mau antri, jejer, kasir 10 orang. Tidak ada yang nyelip. Kadang saya cuma butuh barang kecil, males antri saya. Kita ini kan orang Indonesia ini kan rada belingan, nyerobotan. Jadi kita mau antri kesuwen untuk sabun gitu antri setengah jam, kita nyerah. Mereka biasa seperti itu. Naik bis, antri jejer-jejer. Naik kereta ya. Saya ini mengalami jalan-jalan selama saya di Inggris itu, semua kendaraan tertib, bis, kereta, tidak ada kondektur, tapi tertib, semua orang bayar. Coba di Indonesia, bis gak ada kondektur, ya bangkrut, karena orang bayar kira-kira. Kereta api coba, di luar negeri udah tidak ada kereta pakai kondektur, tidak ada. Semua orang malu. Saya tanya ke mereka, kenapa ya sini kok tertib? Karena mereka punya budaya malu. Malu kalau sampai ketahuan tidak bayar. Mereka itu gengsinya tinggi, malu. Padahal kalaupun nggak bayar nggak ada orang tahu. Waktu itu saya di Inggris bawa duit koin Indonesia, naik bis tak cemplungi koin 1 sen, ya gak apa-apa, ya gak ketemu. Artinya orang nipu-nipu bisa, tapi orang nggak ada yang nipu. Malu mereka itu. Budaya malu ini penting. Tidak ada orang nyelip dari kiri. Saya pergi antar kota sama teman. Kalau di Indonesia kan jalan tol, nyelip kanan nggak bisa, nyelip kiri umum ini. Walaupun ini tidak boleh, tapi kan umum. Wis umum nemen nih, sopirku bareng mesti nyupir kiri. Maksudnya, tapi yang ngono iku mang, wis budaya orang Indonesia. Nggak malu. Kalau di luar negeri tidak ada. Inggris itu kan setir kanan seperti Indonesia. Saya jalan dari Leicester ke London sama teman saya, nyupirnya enak tertib. Saya bilang nggak ada orang nyelip kiri, nggak ada, malu. Jadi walaupun nggak ada orang malu, nggak ada orang nyelip kiri. Di Indonesia umum, wah ono nggak nyelip kiri, jalan macet, ya nyelip kiri kape, ketol, nganan yang ngiri, di sana nggak ada. Jadi orang itu tertib, parkir sembarangan nggak ada. Tidak ada jalan macet karena tidak ada orang parkir sembarangan, tidak ada. Jadi kita yang di luar negeri itu cari tempat parkir susah. Saya pernah jalan ke London itu, tempat parkir ke tempat yang kita tuju itu 1 kilo, jalan kaki. Jadi tidak ada parkir di situ. Parkirnya gedung parkir, jalan kaki biasa. Makanya orang di luar negeri ini lebih suka naik kendaraan umum. Karena bawa kendaraan sendiri, parkirnya susah. Dan tidak ada orang parkir sembarangan kayak di sini nih. Hampir semua jalan ono tukang parkir. Walaupun ono tulisan P di garis ya ono tukang parkir. Orang Indonesia yo gak buta huruf padahal. Tapi budaya tertibnya rendah ya. Sampai waktu itu dosen saya itu bilang, orang Inggris ini kalau mu'alaf jangan pergi haji. Gak boleh. Lu saya tanya kenapa pak? Kan haji ini penting. Oh enggak, kalau kita orang sini naik haji bisa murtad. Kenapa? Oh enggak tertib orang Islam. Coba di Mekah ya, orang antri Hajar Aswad ya. Wah saling injak, saling ini. Enggak bisa suruh antri. Hajar Aswad ini loh kan simbol Ka'bah yang penting ya. Setiap hari ini corona kan masih ditutup, Ka'bah masih masih dipagari. Hari-hari biasa kamu lihat di TV, orang kerebutan Hajar Aswad itu. Kok gak ada yang mikir di baris ya? Seandainya itu di Inggris mungkin di baris walaupun 3 jam orang mau baris. Tapi kalau di Saudi, jangan berharap kamu sudah maju kurang 1 senti, endas sekali ngambungi, ono sing nyau, ganti deh. Kita ini sudah karek belum ini bisa ditabuk muri cemplungin dasi uang.
Gak sopan sekali. Rebutan Hajar Aswad itu contoh betapa kreditnya umat Islam. Gak ada yang mau ngalah. Bahkan sekarang itu di Makelari. Makelari orang Indonesia. Jadi kita kalau tawaf dekat Hajar Aswad ada yang deketin, Pak mau dibantu, mau dibantu. Maksudnya apa? Ya dia ini mau ngawal kita 3 orang. 3 awalnya akan robos barisan, kanan kiri kita di tengah, suruh nyium, bayar. Jadi Ka'bah di Makelari bang Indonesia. Kelakuan yang Indonesia hebat. Mekah di Makelari, pemana Indonesia. Ka'bah di Makelari. Jadi saya kapan hari sama anak saya perempuan itu mau nyium Hajar Aswad. Anak saya kepingin. Gimana ini? Terpaksa pakai jasa itu Makelar Ka'bah itu. Ya orang Madura itu. Kalau nggak gitu orang Banjar. Iya sudah saya datang mendekat Ka'bah sama anak saya perempuan kecil. Mbak mau dibantu? Iya. Berapa? 400. Oh kok mahal. 200, 300, nyang-nyangan. Ya sudah 200. Oke, maju. Waduh mereka ini sudah memang pekerja ahli ini. Ya penggawean yang ngono mah nerobosi uang. Waduh mereka duwasel-deselan. Jadi kamu mencium Hajar Aswad itu sekarang tanpa jasa Makelar ini hampir sulit. Sulit sekali. Sudahlah kamu sudah berusaha, udah deket, sudah kurang 1 senti. Orang sih nyapluk seru pada gini. Jadi orang ini demi mencium Hajar Aswad ini tega untuk mengundurkan yang lain demi dia bisa nyium Hajar Aswad. Kacau sekali ya. Harusnya kita malu. Masa Ka'bah ini kan rumah Tuhan, tapi kita betul-betul tidak sopan. Polisinya lihat, polisinya sepatuan. Coba di Indonesia, polisi sepatuan ke masjid. Oh di demo. Di Mekah biasa polisi yang jaga Ka'bah itu sepatuan mancik Ka'bah kan. Gak ada belas ya. Pakai sepatu. Sepatuan itu nginjak Ka'bah itu. Dia nongkrong kayak orang gandolan gini kan di tempatnya Hajar Aswad itu ada talinya. Ini biasanya ada polisinya gandol begini. Ya sepatuan apalagi kurang ajar banget ya. Orang datang kita nyium-nyium Ka'bah dia malah kakinya sepatunya nggak dicopot. Biasa mereka itu. Jadi kadang kita ini melihat enggak. Contohnya lagi lihat orang jamaah di Masjidil Haram itu. Imamnya sholat dijaga tentara. Ada berapa orang itu enggak sholat. Ya Allah, wong imami lho sapa sing ngate bedil. Ngono sih dijuwogo. Ada polisi yang tidak sholat nunggu imam. Emang terus imam itu gak ditunggu itu di jungkrakno atau di kapakno gitu. Kok memalukan sekali masa di depan Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Allah sudah jamin Mekah itu aman. Tapi saya itu sering melihat itu apa ini? Orang imamnya Masjidil Haram. Maghrib, Isya, subuh, imamnya yang maju ke depan itu dijaga polisi itu beberapa orang. Tidak sholat polisinya itu begini nunggu imam. Ya ampun, tak pikir mungkin di kapak nasi mau sembahyang. Itu di jungkrak atau di gendong lah apa itu. Padahal kan hampir tidak mungkin lah ada orang bawa senjata masuk Masjidil Haram itu. Sama sekali saya kira tidak mungkin. Tapi ya seperti itulah kita. Jadi kadang kita ini malu gitu loh. Saya itu melihat itu malu. Melihat Imam Masjidil Haram dijaga polisi itu. Ya mestinya kalaupun dijaga mbok ya polisinya itu sholat satu barikade semuanya sholat semua kan cukup. Daripada dia itu ngadap ke belakang. Masa imam dijaga. Ini kan menunjukkan betapa Islam ini kok kayaknya menakutkan gitu ya. Imam aja harus dijaga polisi. Padahal di depan Ka'bah. Nah ini kita harus ada malu gitu. Saya tidak tahu itu Raja Saudi itu lihat apa enggak itu. Saya itu malu kalau lihat Masjidil Haram itu. Mana polisi bergelantungan di Ka'bah, mana imamnya dijaga polisi yang tidak sholat. Untuk apa gitu. Mestinya kita ini kan malu ya. Malu ini penting ya. Selanjutnya watulul amali. Termasuk hal-hal yang merusak amal itu tulul amal. Dawane angen-angen.
Maksudnya ngelamun gitu loh. Terlalu banyak lamunan ya. Cita-cita itu boleh, mimpi-mimpi boleh, tapi tulul amal itu ngelamun, banyak lamunan, tidak realistis. Yono kepingin dadi mantune Jokowi mana. Isu-isu awan bengi ngoco yo kan masih ngoco ping 555 ya pancet ae. Oh jadi jangan hidup ini kemudian banyak mimpi-mimpi yang berlebihan. Cita-cita boleh ya, tapi jangan kemudian terlalu banyak angen-angen sehingga merasa hidup seakan-akan tidak pernah akan mati. Wa dzalimun yang keenam, perbuatan yang merusak amal itu wa dzalimun lan wong zalim la yantahi kang ora dadi tutuk sapa zalim. Kezaliman yang tidak ada habisnya ya. Orang yang tidak bisa menghentikan kejahatannya, ini akan rusak amalnya. Walaupun dia mungkin banyak kebaikan, tapi kezalimannya akan membuat sirna pahala amalnya. Rawahu ad-Dailami. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun, satakunu bakal ono opo fitanun, piro-piro fitnah. Hidup ini akan semakin banyak fitnah. Zaman semakin akhir, kita ini akan semakin banyak fitnah-fitnah. Fitnah itu kerusakan-kerusakan itu. Zamannya akan terus berubah menjadi lebih jelek. Orang semakin tidak punya rasa malu. Budaya yang semakin tidak berjiwa, tidak bermoral, tidak beragama. Fitnah artinya kejelekan di dunia ini akan semakin terus, dunia ini akan semakin memburuk dan memburuk. Al-qaidu fiha khairun minal qaim. Tapi kita jangan ikut-ikut. Al-qaidu ta'i wong kang lungguh fiha ing dalam fitan iku khairun luwih bagus minal qaimi saking wong kang ngadeg. Ini ibarat yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Artinya siapapun yang berusaha menghindar itu lebih bagus. Duduk lebih baik daripada berdiri. Artinya dia yang berusaha untuk diem, tidak ikut kerusakan zaman korupsi, zaman fitnah, maksiat. Yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Artinya orang ini yang semakin bisa mengendalikan diri itu lebih bagus ya. Duduk artinya tidak kemana-mana ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau temanmu maksiat jangan ikut. Temanmu korupsi jangan ikut. Temanmu apa jangan ikut. Karena ini memang orang ini akan semakin lama kebaikannya akan semakin tergerus. Coba masa kecil saya aja, tidak ada orang pakai rok mini. Dulu teman saya itu rok paling tinggi ya betis. Semakin saya remaja sak dengkul. Semakin hari ini sak pupu. Hari ini koyo wis katokan tok. Jadi rok semakin hari semakin tinggi terus naik terus. Zaman dulu lagu itu cuma cubit-cubitan. Kalau cubit-cubitan wis lagu wis dianggap kental. Terus yang saiki wis hamil duluan sudah lagunya sudah. Tadi dosisnya sudah. Kalau dulu lagu zaman saya masih kecil itu sudah paling hot itu ya cubit-cubitan, itu sudah top itu, begadang gitu kan. Kalau yang sekarang lagunya sudah berbadan dua, model apa itu lagu Jablay, lagunya sudah jadikan aku yang kedua. Menurut lagunya wis gak karu-karuan hari ini. Jadi budaya ini akan semakin terus erosi, orang akan terkikis. Zaman dulu orang begini malu. Dulu kita ini santri gak kopiahan itu malu. Hari ini sing kopiahan malah malu. Zaman dulu santri itu gak kopiahan malu. Kemana-mana sih kupluan. Saiki kupluan malah isin. Lah
ketika hari ini semakin gelap ya, maka orang harus semakin bisa mengendalikan dirinya. Nabi mengibaratkan al-qaid khairun min al-qaid. Orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Ada duduk tidak bergerak dari tempat, tidak ikut, itu lebih baik dari yang berdiri. Berdiri kan mulai melok ingu-ingu. Wal qaim fiha khairun min al-mashi. Wal qaim te wong kang ngadeg fiha ing dalam fitan iku khairun luwih bagus minal. Orang yang cuma berdiri saja, nengok keadaan, menyaksikan maksiatnya, itu lebih baik daripada yang jalan ikut bergerak. Wal masih utai wong kang mlaku fiha ing dalam fitan iku khairun luwih bagus minas sa'i saking wong kang melayu. Ya sing lakoni maksiat titik-titik lebih baik daripada sing giat. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Artinya zaman akhir orang ini akan semakin banyak yang nekat berlari dalam kegelapan itu. Wis salah tapi tambah nekat. Hari ini kan seperti ini. Jadi Nabi mengatakan satakunu fitanun kakita illailil muzlim. Akan terjadi fitnah seperti malam yang gelap. Artinya kerusakan ini akan semakin gelap-gelap. Orang akan semakin sulit membedakan baik dan buruk. Orang jujur dengan tidak jujur ini sudah campur. Bahkan akhir zaman karena petang, sing jujur pun dianggap salah. Karena apa? Yang semua nggak jujur. Sama dengan panu itu. Panu itu kalau sedikit ketok, loh kan kok panuan, nah, didik. Tapi lah sawak panuan, sing waras dikira panu, loh ini kok ireng iki panu iki. Padahal panu mestinya sing putih. Cuma sawak wis panu tok, sing gak panuan dikira sing panu. Loh ini kok ireng nih, panu iki. Padahal panu ini kejelekan kalau sudah merata. Yang tidak jelek malah dianggap jelek. Hari ini sudah seperti itu. Kayak sing gak korupsi dianggap bodoh. Wah, kon pegawai kejujuran bodoh. Sing apik korupsi. Padahal korupsi kan kejahatan. Ini kan contoh malam semakin gelap ya. Fitnah akhir zaman. Orang berbuat jahat semakin terang-terangan karena sudah gelap. Makanya sebaik-baiknya adalah orang yang bisa menjaga diri. Yang duduk lebih baik dari berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Maksudnya berlari dalam kegelapan itu. Yang berlomba-lomba dalam kejelekannya. Jadi jangan niru orang yang jelek ya. Mungkin masyarakat ini akan terus berubah menjadi semakin terkikis ya. Sekarang santri aja wis akeh sing sulit dijaga kepercayaannya. Zaman dulu santri ini kan simbol kejujuran santri. Tapi hari ini kita lihat sudah banyak santri yang sudah mulai nuraninya terkikis. Zaman dulu santri mungkin tidak ada santri korupsi, itu sulit. Hari ini banyak sekali kasus SPP ditilep banyak. Nang koperasi gak bayar akeh. Padahal ini kan santri kan malu mestinya ya. Inilah kita ini akan semakin memasuki tahap di mana orang semakin gelap. Walaupun ngerti tapi banyak yang tidak ngelakoni. Ini kan sedih. Kehidupan yang seperti ini harus hati-hati ya. Kita sudah memasuki era di mana hidup ini semakin gelap. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Fitnah akan seperti malam yang gelap ya. Makanya yang selamat ya orang yang tidak ikut-ikut, yang bisa nahan diri. Termasuk yang harus jadi benteng hari ini ya santri ini sudah. Kalau santri ini sudah gak jujur, siapa lagi yang jujur ya? Makanya saya sangat kecewa kalau ada santri tidak jujur. Kamu boleh salah tapi jangan jadi bohong. Jahat bohong gitu. Saya tidak suka. Kalau orang salah itu boleh, memang dia tergoda salah. Tapi kalau bohong itu jahat. Nah, jadi santri harus dijaga etika. Kita ini sudah
Benteng moral terakhir ini ya pondok ini. Kalau sudah di pondok ini tidak bisa mendidik santri jadi jujur, terus siapa lagi gitu. Kan malu saya ini. Makanya saya di pondok ini kepingin, ayo kejujuran harus jadi kehormatan bagi kita. Jangan sampai tidak jujur ya. Kalau santri gak jujur, siapa mana sih gak jujur ya. Ini harus menjadi komitmen kita. Malu ya. Budaya malu harus dihidupkan. Malu telat, malu gak ngaji, malu bohong, malu mencuri, harus malu. Malu melanggar peraturan ya. Biasakan budaya malu ya. Malu inilah yang akan menjadi kendali kita, rem kita ya. Kalau kamu dulu di rumahnya nakal, ayo di pesantren ini, di pondok ini saya ingin kamu semua jadi jujur ya. Jujur pasti mujur ya. Ini saya ingatkan. Saya sudah merasa banyak orang semakin gak jujur ini. Malu saya ini. Nah kalau kamu mondok bertahun-tahun terus gak jujur, di mana kehormatan santrinya? Moga-moga semua diberi hidayah oleh Allah. Semuanya jadi santri yang jujur ya. Saya kepingin kita semua ini hidupnya diberkahi Allah. Insya Allah kalau kita jujur, hidup akan jadi berkah. Amin Allahumma amin.